Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya awali mungkin majelis ini dengan menukil daripada apa yang ditulis juga dalam kitab Fadilah Amal, Pak. Itu karangan Syekh Zakaria Al-Kandahlawi juga. Kebetulan kalau dengan pengarang ini kitab, Pak, itu sepupu sekali, sama-sama Al-Kandahlawi, India, Pak, asalnya ya. Memang kalau di permukaan ini banyak tidak kenal, tapi kalau di grassroots seluruh dunia banyak orang kenal, Pak. Beliau menukil perkataan Imam Malik rahimahullah, ya, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau tabi'in, Pak, ya. Jadi beliau katakan, la yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Artinya itu la yusliha, tidak akan dapat memperbaiki. Karena ini kalau dalam tatanan uslub nahwu itu, Pak, kan ini fi'il muta'addi bukan fi'il lazim. Kalau fi'il lazimnya itu salaha yasluhu. Tapi ini menambah alif bab af'ala yuf'il, ya. Jadi tidak akan dapat memperbaiki akhirah hadhil ummah. Ini mendahulukan objek, maf'ul bih didahulukan. Akhirnya umat ini, berarti umat ini ada awal, Pak. Tidak akan dapat memperbaiki akhir daripada umat ini illa, kecuali yang bisa memperbaiki ma aslaha awwalah, adalah ma yang telah dapat memperbaiki umat pada awalnya. Ma. Jadi gini, bahasa Arab itu kalau ma, Pak, bisa luas maknanya, Pak, ya, sesuatu. Tapi ini sama dengan hadis Nabi ketika dalam satu riwayat itu kan, satabtriku ummati ala thalasin wa sab'ina firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum yadkhuluna ila nar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Nah, kita kan mau rebut yang satu itu. Jawaban Nabi ketika ditanya mahia, yang satu yang mana ya Rasulullah? Jawaban Nabi, ma, sama, Pak, ana alaihi wa ashabi. Ma. Baik. Jadi ma disinilah Bapak sekalian yang bisa kita kemudian diaktualisasikan atau kita lihat konteks kekinian bagaimana. Dalam dunia Islam, Pak, boleh saya mengatakan ya, Pak, ini minta maaf, saya al-fakir yang juga tidak banyak ilmu, cuman belajar meniru-niru lah, sebagaimana juga Bapak dalam diskusi sangat menarik setiap pagi di sini, kajian tafsir ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam dunia Islam ini, Pak, ada orang-orang atau ulama dalam hal ini tentunya yang di depan kita, dia ingin perbaikan melalui atau dia bergerak ke atas. Kalau istilah sekarang biasa kita bilang top down, Pak, ya. Sehingga orang-orang yang melakukan inilah yang sekarang ini boleh dikata sangat terkenal karena dia gerakannya di permukaan, Pak. Dia mencoba untuk meraih yang di atas, sehingga dari atas itulah kemudian perbaikan mungkin dilakukan. Tapi ada, Pak, tapi tidak terkenal. Di permukaan tidak terkenal, tapi pelan-pelan pasti. Dia yang grassroots, Pak. Nah, ini sebenarnya ya, setiap kita ini kan mewakili sebenarnya daripada dua perkara ini. Setiap kita ketika berbicara mengenai Islam, perbaikan Islam, sebenarnya dua perkara ini, Pak. Mungkin saya harus sampaikan juga mengawali ini sebagai untuk mempermudah melihat atau memahami kemana apa yang saya maksudkan, arahnya kemana. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kan mengenal seperti kalau yang di atas itu pemikir-pemikir Islam yang terkenal di dunia, Pak, ya. Dulu kalau ada namanya HMI, PMI itu kan sangat aktif sekali. Mereka lah yang senantiasa belajar tentang perkara ini.
karena di zamannya menuntut setelah runtuhnya khilafah Turki Utsmani tahun 1924, di mana kemudian saat itu juga masa-masa dunia lepas daripada penjajahan Pak ya, karena ada kita kenal namanya Jamaluddin Al-Afghani, ada Syekh Muhammad Abdu ya, Syekh Rida itu di Mesir Pak kan. Kemudian kalau Mesir sendiri punya tokoh pergerakan dan dia juga ulama, Hasan Al-Banna Pak ya, dengan Ikhwanul Muslimin kan. Kalau di dunia lainnya seperti di India itu ada namanya Muhammad Iqbal, ada Syekh Waliullah, ada kalau di Pakistan Syekh Al-Maududi atau Fazlur Rahman, kita juga tahu. Ya, di Islam juga ada mungkin Muhammad Nasir Pak ya kan, seperti itu. Inilah kemudian yang mewarnai perkembangan atau percaturan bagaimana perbaikan-perbaikan Islam, bagaimana Islam ini agar menang, Islam ini agar jaya. Bahkan mereka biasa katakan ini perang ini, ya kan? Perang budaya, perang keilmuan, perang ekonomi, perang menguasai politik. Seperti itulah bahasa-bahasa yang kita sudah dengar. Kalau saya ini Pak orang pesantren, kalau Bapak sekalian kan orang pendidikan ya. Kalau saya ini orang pesantren Pak, bahkan sampai saat ini pun pesantren, cuman kalau dulu menetap, kalau sekarang bergerak-gerak, kadang 40 hari, 4 bulan, dan pernah kemarin 1 tahun Pak. Saya kira seperti itu untuk sekedar mengenali dulu dan kemudian nanti kita diskusikan bersama. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga bukan berarti mewakili yang grassroots itu Pak, tapi dalam diskusi kesempatan ini bolehlah saya juga belajar untuk kemudian menyampaikan hal apa yang saya bisa dapat pahami, dan itu pun saya tidak akan bisa kecuali memindah saja daripada kitab-kitab ulama ya. Karena sangat naif kalau saya mau katakan mewakili. Kenapa Pak? Rupanya gerakan grassroots ini seperti yang saya baca ini juga dia mengarang kitab misalnya Hayatus Sahabah. Sama sekali di sini tidak meletakkan pemikiran-pemikiran beliau, tapi hanya menukil memindah saja daripada riwayat-riwayat. Hayatus Sahabah itu maknanya kehidupan sahabat Pak. Jadi di sini semua hanya ada riwayat-riwayat. Semua hanya ada riwayat-riwayat. Baik Bapak sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi malam saya baca itu adalah judul Talabul Izzah bima a'azzallahu bihi. Jadi maknanya itu menuntut atau mencari izzah, kemuliaan, kemenangan, kejayaan, bima dengan emmah. Tadi juga emmah Pak ya. Dalam perkataan Imam Malik emmah, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga emmah. Di sini juga dia pakai emmah. Ya, ini bahasa Arab. Bima a'azzallahu bihi. Menuntut mencari kejayaan, kemenangan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Kira-kira maknanya yang pas begitu Pak. Kalau maknanya letterlek begini ini dengan sesuatu yang dapat atau yang mana Allah telah memuliakan dengan sesuatu itu. Mencari kemuliaan dengan sesuatu yang mana Allah telah memuliakan dengan sesuatu itu. Baik. Kemudian riwayat yang disampaikan adalah riwayat sebenarnya Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika perang Qadisiyah Pak ya, perang di mana Islam Allah berikan kemenangan dengan menaklukkan Syam, kekuasaan Syam termasuk Baitul Maqdis Pak ya. Saat itu ditunggu-tunggu Sayyidina Umar sebagai khalifah. Kalau yang memenangkan tentu waktu itu ya komandannya Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Saat itu ketika sampai Pak daerah Palestina sudah Baitul Maqdis ini, saat itu di mana Sayyidina Umar baru saja dia minum dan mencuci dirinya di telaga di sungai Pak ya. Saat itu dilihat oleh sahabat Ubaidah bin Jarrah dan yang meriwayatkan tentunya yang bercerita ya Pak tentang ini, bahwa Sayyidina Umar dilihat saat itu melepas khala'a khuffaihi, maksudnya melepas dua sepatu sandal selop ya, dilepas kemudian diletakkan di bahunya, ala atiqihi, di bahunya. Kemudian dia sendiri Pak yang memegang zimam ya, naqatihi, ketali kekang kudanya. Bukan kuda, unta. An-naqat itu unta betina Pak ya. Nah, dia pegang dengan pakaian yang tidak disalin, bahkan dikatakan robek Pak, ada tambalannya. Maka saat itu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, ya khalifah, kurang lebih kalau keadaannya itu Pak, Anda begini ini kan,
pakaiannya sandal lagi, belum lagi megang tali kekang unta sendiri, ya. Apa tidak lebih baik ganti, karena saat itu istilahnya pemuka-pemuka penduduk negeri ini, kemudian pemuka-pemukanya, pasturnya yang tentu belum masuk Islam, menunggu kedatangan kalian, memuliakan kalian, menunggu sosok daripada pemimpin kami ini siapa. Maka saat itu Sayyidina Umar marah. Ini sebenarnya banyak riwayat yang semacamnya, Pak, ya. Dan saya tidak akan bisa baca semuanya. Dia katakan Allah, itu bahasa Arab, Allah. Walaupun kadang dipakai juga di Makassar, Allah, itu bahasa Arab, Pak, persis. Marah Sayyidina Umar. Dia katakan, laulam yakul hadza ghairuk, laulam yakul hadza ghairuk, bahasa Arab itu kan begitu. Seandainya ini tidak dikatakan oleh engkau Abu Ubaidah, kalau selain engkau yang katakan kalimat ini, la ja'altuhu nikalan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti sudah saya hajar, saya berikan pelajaran untuk pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah Sayyidina Umar. Kalau di riwayat lain itu sempat sudah karena bertambal-tambal minta diberi ganti, sudah dipakai itu pakaian yang bagus, Sayyidina Umar lepaskan, dia pakai lagi bajunya sendiri yang sudah ditambal itu dan sudah dicuci saat itu. Dalam riwayat lain juga sempat sudah menaiki yang namanya katanya kuda Turki, ya, sehingga nampak gagah. Tapi justru dia bilang ihbisu, berhenti. Saya tidak merasa dan tidak pernah melihat orang menaiki setan sampai seperti itu, ya kan? Dia minta lagi tunggangan beliau. Itu dalam riwayat juga di sini, tidak mungkin saya sampaikan. Bapak sekalian yang muliakan Allah SWT, Sayyidina Umar berkata, inna ma'azzanallah bil Islam. Bukankah kita sudah tahu kita menjadi mulia ini Allah muliakan dengan Islam. Famahmanatlu bil izza bi ghairi ma'azallah bihi adallanallah. Maka kalau kita lagi mencari kemuliaan, kemenangan, kejayaan dengan cara selain yang ditunjukkan, yang telah ditentukan oleh Allah, adallanallah, pasti Allah akan rendahkan kita, akan hinakan kita. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lagi-lagi biasa dibuat bingung, ma itu seperti apa? Ya kan seperti itu, Pak. Ini pertanyaan kita. Karena ini juga ijtihad ulama yang bergerak ke atas dan mencoba untuk meraih di atas dan memperbaiki dari atas, ini juga ulama, ijtihad ulama. Tapi mari kita lihat selanjutnya lagi. Ya, karena dalam kitab ini sama sekali tidak ada pemikiran, yang ada hanyalah menukil daripada ummah tadi itu, Pak. Kalau menurut saya itu ummah itu tadi. Baik. Bapak sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat juga bagaimana ketika Islam ada dalam kemenangan. Islam ada dalam kemenangan. Diriwayatkan sahabat Salman radhiyallahu an. Maknanya kalau hanya sahabat Salman ini, Pak, berarti yang lain-lain sudah banyak, tidak ada sahabat-sahabat mulia, sahabat utama. Kalau Salman Al-Farisi kan memang seorang sahabat yang Allah berikan umur paling panjang, Pak. Panjang sekali umurnya, Pak, ya. Nah, kemudian kalau tidak salah ada katakan lebih 200, Pak, ya. Ya, sahabat Salman itu, ya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam satu kesempatan bersama tentara, saat dimana tentara ini dia membacakan ayat Jais, ya, makna ala ma'a Jais katanya. Jadi bersama tentara, kemudian saat itu tentara ini membaca surat Maryam. Maka ada orang Yahudi yang mendengar, yang kemudian mengecam Sayyidina Aisyah alaihissalam dan ibunya surat Maryam. Maka saat itu kemudian didengar oleh mereka ini, maka dia katakan padarabnahu wa admainahu. Maka saya pukul dia sampai berdarah-darah. Ya. Maka dia mengadu kepada Salman, dan umumnya orang apabila ada masalah, orang-orang siapapun, orang Yahudi, orang Nasrani, Pak, ya, di luar daripada agama Islam, itu datang mengadu kepada sahabat Salman. Maka orang ini tidak pernah mengadu, maka datang kepada Salman. Saat itulah kemudian dipanggil mereka dan bertanya, kenapa kalian pukul? Bagaimana peristiwanya? Diceritakan bahwa ketika kami membaca surat Maryam, maka dia mencela Maryam dan anaknya, itu Nabi Isa alaihissalam. Tentu kami pukul dan marah. Maka apa sahabat Salman katakan, lima tusmi'unaha. Kenapa kau baca ayat itu? Kenapa kau perdengarkan kepada, ya kan, yang Yahudi yang beda?
Ya kan? Seolah-olah Salman menyalahkan kalian yang baca Quran ini, karena saat itu ada orang Yahudi dan kenapa surat itu juga yang dibaca. Maka saat itu kemudian, apakah kamu tidak mendengar? Apalam tasma, kamu tidak mendengar? Kata, yaitu Allah berfirman, la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha bighairi adwan bighairi ilm. Allah sendiri melarang, jangan kalian caci maki, jangan kalian hina orang-orang yang menyembah selain Allah, sehingga mereka juga akan menghina, akan mencaci maki Allah adwan, dengan permusuhan, dengan kebencian yang lebih hebat tentunya, bighairi ilm, ya, di mana mereka itu la ya'lamuna, tidak mengetahui. Ya. Mereka kalau mengetahui tidak mungkin membenci, tidak mungkin mencela, ya, tidak mungkin menghina. Nah, ini yang dimaksudkan. Maka sahabat Salman kemudian mengajari, memberikan solusi kepada mereka, buatlah amal. Sallu baina salatail isya. Maksudnya, cobalah kamu buat amal antara maghrib, isya dan maghrib itu, kamu buat amalan, salat di situ, ya, baca Quran di situ, karena itu akan membantu meringankan akhir malam kamu. Awal malam amalan yang kau buat akan meringankan akhir malammu. Tapi sebaliknya, bila kau sia-siakan waktu ini, maka kamu tidak akan mendapatkan keuntungan pada akhir malammu. Jadi maknanya dijawab dengan amal. Maknanya ketika dapat masalah daripada ini umat, maka jawabannya dengan amal. Amal itulah sesuatu. Dan dalam riwayat juga dia sebenarnya menjelaskan, a'azzanallah, Allah telah muliakan kita dengan sesuatu juga, bima. Maka hentikan itu, kata. Kalau tidak, dalam riwayat ini Allah akan ganti. Allah akan ganti dengan orang yang lain, dengan bangsa yang lain. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam hadits sahabat ini ada riwayat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbicara awal dakwah, awal umat ini, Bapak sekalian, bagaimana kemudian mendapatkan khilafah sebagaimana khulafaur rasyidin. Khilafah atau pada saat masa khulafaur rasyidin, Pak, itu sebenarnya periode setelah sesudah saat itu Islam sudah mendapatkan kemenangan, kejayaan, sehingga bisa mengatur semuanya dengan cara Islam. Dia murtad, diperangi, dibunuh. Dia tidak mengeluarkan zakat, diperangi, dibunuh. Saat itu biasanya, ya, kalau misalnya kita dengar dulu Amin Rais Nurholis Majid, ya kan, itu kan selalu ada mengatakan piagam Madinah. Betul, Pak, sudah ada di situ perjanjian Madinah sehingga siapapun boleh hidup aman, ya kan. Tetapi kita ingat proses sehingga Allah berikan itu. Makanya saya melihat orang-orang yang bergerak grassroots ini, di bawah ini, dia nampak tidak tidak teriak-teriak ingin di atas, tapi yang diinginkan adalah ridho yang di atas, yang diinginkan adalah pertolongan yang di atas. Mereka hanya bergerak karena mereka meyakini bahwa beginilah cara Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal, sahabat-sahabat senantiasa dengan kesederhanaan dalam penderitaan, sehingga mereka dengan sabar terus menjalaninya, tekanan-tekanan, diusir, bahkan telah ada yang dibunuh, disiksa, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdarah-darah. Ini bukti. Maka ketika saat Rasulullah berdarah-darah, Rasulullah tidak kemudian marah atau ingin menuntut balas atau meminta kepada Allah agar mereka diadab, tidak, tapi justru Rasulullah buat amal salat 2 rakaat, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah, mengadukan kelemahan dirinya. Ya Allah, asku ilaika bi da'fi kuwati. Justru dia seolah-olah salahkan dirinya dan memohon jangan Allah marah, jangan Allah murka atau timpakan adab kepada mereka, bahkan memohonkan hidayah. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah mereka ya Allah, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Seperti itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hemat saya, ya kan, ketika berbicara cara-cara seperti ini adalah cara-cara hanya bagaimana kita mendapat ridha daripada Allah. Jadi bagaimana caranya, sebagaimana Imam Ghazali rahimahullah katakan, tidak akan bisa kita ini sampai kepada nihayatul hidayah, kepada tujuan kita. Apa itu tujuan kita? Ridha Allah, datangnya pertolongan Allah, bila kita tidak, ya kalau bahasa saya kemarin itu back to basic, Pak, kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah sejak bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Bagaimana surah penampilan Rasulullah, bagaimana sirah amaliyah Rasulullah, muasyarah Rasulullah, muamalah Rasulullah, akhlak Rasulullah dengan siapapun.
dengan siapapun, semua ini makhluknya Allah. Bahkan asal daripada setiap kita ini sesungguhnya satu, kemudian diciptakan dari tulang rusuk, Hawa pasangannya, saat itu kemudian menjadi rijalan katsira, kan seperti ayat ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wattaqullah, kan seperti itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karenanya Islam akan berjaya, atau setiap kita akan mendapatkan kejayaan bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia Allah akan berikan kemenangan. Dan atau bukan hanya di dunia, tetapi memang di akhirat juga pasti Allah akan berikan kemenangan. Caranya yaitu kembali kepada sunnah. Badal Islamu ghariban, awalnya Islam bagaimana dianggap asing, nanti akan datang lagi gharib lagi, tapi beruntung orang yang gharib. Ketika ditanya manil ghuraba, siapa yang gharib ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, alladzina yuslihuna ma afsadahun nas min ba'di inda fasadi ummati. Dalam riwayat lain, alladzina yuhina sunnati wa yu'allimunaha. Tidak ada kemudian jelasnya kecuali kembali, karena ini waktu kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Bagaimana wujud dalam kehidupan kita, bagaimana kita praktekkan. Membenci bukan sunnah, mencaci bukan sunnah, ingin mendapatkan jabatan bukan sunnah, ingin meraih dunia bukan sunnah, menyenangi yang mewah bukan sunnah. Sekalipun itu bukan dilarang, bila ada tetap silahkan dipakai, silahkan diambil. Absiru wa amilu, kata Nabi SAW, silahkan. Tidak kemudian itu dibuang, tapi gunakan dengan kehati-hatian. Gunakan tetap senantiasa merasa bahwa ketika kita pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hada min ghairi haulin wala quwwatin minni. Ya terima kasih kepada Engkau ya Allah yang telah memakaikan baju ini tanpa daya dan upaya daripada saya. Rupanya seperti itulah cara untuk menjaga iman kita. Seorang mukmin yang benar kepada Allah mesti tidak pernah lepas daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sunnah dari amaliyahnya atau sunnah daripada doa-doa yang dalam doa setiap sunnah itu sesungguhnya maknanya adalah memasrahkan dan mengakui bahwa semua datang daripada Allah. Ketika makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, memberi makan, memberi minum, mengenyangkan, semua Allah. Jadi setiap kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, maka kedepankan Allah. Caranya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika mereka mencintai Allah, maka cintailah saya, ikutilah saya. Ya, kul in kuntum fattabi'uni, ikutilah saya, yuhibbukumullah, maka kecintaan kalian, ibadah kalian, amaliyah kalian, keinginan kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada makam yang diinginkan kecuali makam kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Dikatakan sudah jelas dalam ayat, andai kan tidak ada keutamaan, fadl, karunia, rahmat dari Allah, siapa kita? Bahkan beriman pun beriman karena Allah. Wa maka nafsin an tu'mina illa biidznillah. Dalam kalau saya baca ayat tadi, dalam tafsir-tafsir saya lihat dalam Ibnu Katsir rahimahullah, dalam tafsirnya Jalaluddin As-Suyuti, saya melihat tafsirnya itu la yastati'u ayyu'mina wa yakfur illa bi iradatihi illa biidznillah. Jadi beriman, kafir sekalipun sesungguhnya tidak akan sanggup kita kafir dan beriman illa bi iradati, kecuali sebab iradahnya Allah, kecuali sebab izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjadilah seorang muslim yang muslim, man salima min lisanihi wa yadihi, senantiasa buat damai, selalu tidak menyakiti siapapun, baik dengan lisan kita, dengan kekuasaan kita, atau dengan kekuatan kita, dengan kemuliaan kita. Begitu pula menjadi orang beriman, orang yang dia membuat aman siapapun, aman darinya. Mau menitip apapun dia merasa amanah iman mukmin. Seperti itulah sesungguhnya nanti janji Allah pasti, karena Allah sendiri katakan wa kana haqqan alaina nasrul mukminin, sudah menjadi hak saya menolong orang beriman. Dan janji Allah ini yang terakhir Pak, ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihah la yastakhlifannahum fil ardh. Janji Allah kepada orang beriman di antara kalian dan beramal soleh, pasti akan aku berikan khilafah, kemenangan, kekuasaan, kemuliaan. Tapi pertanyaannya, betulkah kita sudah beriman? Betulkah kita beramal soleh? Makna beriman dan beramal soleh adalah makna daripada muslim dan mukmin itu sendiri. Yang diinginkan adalah mukhlis, muhsin, seperti ketika Jibril datang, mal Islam,
mal iman mal ihsan. Saya kira seperti itu. Sudah panjang sekali, terima kasih, dan kita kemudian bisa lanjut dengan diskusi. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.